Menteri Agama Yakut Khalil Qomas lagi-lagi mengeluarkan pernyataan kontroversi terkait politik Pilpres. Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut pernyataan Yakut sebagai pemicu kontroversi dan perpecahan umat. Mulutnya manis, mukanya ganteng, itu dipilih. Jangan asal itu. Harus dilihat dulu track-tracknya. Menurut saya buang-buang omongan yang nggak perlu. Ini kan omongan pinggir jalan. Omongan buzzer, omongan provokator yang seperti itu. Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kembali ramai diperbincangkan publik. Hal ini berkaitan dengan pernyataan yang mengajak masyarakat untuk tidak memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai politik. Menak kembali bicara pencapresan dan menyinggung politisasi agama. Menanggapi hal itu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar menilai pernyataan Menak Yakut Khalil Qomas selayaknya omongan buzzer yang tidak pantas diucapkan seorang menteri. Ah, itu omongan buzzer. Thank you, Gus. Senada dengan Ketua Umumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait pun menyentil pernyataan Yakut. Tidak saja buzzer, Jazilul menambahkan pernyataan Yakut sebagai provokator. Menurutnya, Menak seharusnya bertanggung jawab atas kerukunan umat beragama. Namun ia menilai pernyataan Yakut justru mengarah pada politik pecah belah. Jazilul meminta Yakut berhati-hati dalam membuat pernyataan, mengingat posisinya sebagai menteri. Menurut saya buang-buang omongan yang nggak perlu. Ini kan omongan pinggir jalan, omongan buzzer, omongan provokator yang seperti itu. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu. Apalagi menjadi pembantu presiden. Presiden sudah bolak-balik bilang, kita jaga persatuan, jangan ada politik pecah belah, jangan bikin hoax. Ini hoax kok dari negara. Ini hoax kok mulai dari Menteri Agama yang sungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama. Sebelumnya di Solo pada 29 September yang lalu, Menak Yakut Khalil Qomas kembali melontarkan komentar agar masyarakat sebagai calon pemilih untuk memilih pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara dan bermulut manis. Ia meminta agar publik mencermati betul rekam jejak para calon yang akan bertarung nanti. Memilih pemimpin negeri ini untuk 2024 sampai 2029 yang akan datang, benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng, itu dipilih. Jangan asal begitu. Harus dilihat dulu track recordnya. Track recordnya bagus, syukur mukanya ganteng, ya kan? Syukur bicaranya manis, itu dipilih. Kalau enggak ya jangan pertaruhkan negeri ini kepada orang-orang yang tidak memiliki perhatian kepada kita semua. Sebagai pejabat publik, seharusnya dapat melontarkan pernyataan-pernyataan yang dapat menjaga suasana harmonis, bukan justru memperkeruh dengan pernyataan yang dapat menyinggung pihak-pihak tertentu. Tim Liputan, Metro TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pembahasan tentang Menteri Agama Gus Yakut terus-menerus menjadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat. Karena kita tahu pengumumannya itu membuat kekagetan yang luar biasa. Itu hantaman besar untuk umat muslim. Tapi di luar itu, karena sudah kita bahas juga di beberapa video sebelumnya, muncul kabar juga ramai di berbagai media. Itu harta Gus Yakut naik lebih dari 10 kali lipat hanya kurang dari 2 tahun. 1 tahunan ya. Ya kita tahu pejabat publik sebelum menjabat dia harus melaporkan kekayaannya ya. Dan sebelum menjabat Menteri Agama, harta beliau 900 juta rupiah. Laporan terbarunya pada tanggal 31 Maret tahun 2021, artinya kan setahun setelah menjabat, hartanya naik drastis menjadi 11 miliar lebih. Luar biasa. Usaha apa ya yang dalam setahun bisa kemudian mendapatkan keuntungan 10 miliar? Kalau profesinya sebagai pengusaha, saya kira sih wajar ya. Bisa jadi ketika melihat track record dari 1 miliar ke bawahnya sebelum dia dapat duit sebesar itu. Kalau usahanya ternyata meledak, masuk akal. Nah ini kan kita tidak tahu sebagai pengusaha.
Kita tahunya sebagai pejabat. Dan sebelum menjadi Menak dan setelah menjadi Menak, peningkatan yang luar biasa ini kemudian menjadi pertanyaan publik. Saya kira Gus Yakut harus memberikan klarifikasi. Tentu kita tidak suuzon, tentu kami mencoba untuk menjauhkan diri dari prasangka-prasangka yang negatif. Makanya ini harus segera diklarifikasi. Jangan kemudian orang lantas nanti menyambungkannya, mengaitkannya dengan dana haji, dengan pemanfaatan posisi jabatan sebagai menteri. Karena fokus Anda harus pada rakyat Indonesia, bukan pada usaha pribadi. Bukan untuk menumpuk harta kekayaan keluarga. Yakut Khalil Qaumas, biasa dipanggil Gus Yakut, Menag, Menteri Agama Indonesia, membuat saya secara pribadi sangat prihatin. Kok bisa selevel Menteri Agama? Konon katanya bercanda. Tapi bercandanya saja sudah tidak pada tempatnya. Sudah keluar dari koridor. Ini yang terjadi dengan Gus Yakut hari ini. Menag Yakut soal Amin yang pilih bid'ah. Amin apa yang dimaksud? Ya tentu kalau sudah bicara tentang trending, hot isu, Amin yang dimaksud adalah Anies Muhaimin. Jadi bahasa tersirat yang disebut oleh Gus Yakut ini adalah siapa yang pilih Anies Muhaimin itu masuk kategori bid'ah. Bid'ah itu dalam bahasa agamanya menambah-nambahkan. Jadi ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW kemudian ditambah-tambahkan, dibuat-buat. Bid'ah. Mengerikan sekali Menteri Agama Indonesia hari ini. Padahal kalau mau dia berespon ya sebagai Menteri Agama loh ini. Dan dia kan ketika baru pertama terpilih langsung bilang, saya bukan Menteri Agama Islam ya. Saya bukan Menteri Agama Islam ya. Saya ini Menteri Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Aduh, anak SMP juga tahu. Tapi faktanya adalah Anda memimpin, mengurusi urusan umat Islam yang jumlahnya mayoritas. Yang kalau dihitung secara kuantiti, maka itu terbanyak seluruh dunia. Jadi harusnya Menteri Agama itu, apalagi Gus Yakut. Gus Yakut ini Gus kan, anak kiai, adik dari ketua PBNU, yang kemarin terang-terangan bilang jangan pilih pemimpin yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politiknya. Baru ngomong gitu, besok lusanya Ganjar kemudian berpose wudu walaupun salah, berpose sujud walaupun tidak sempurna. Kemudian sekarang bilang bercanda katanya.